Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Fani Haifa Alia dengan NPM 212121011. Yang kedua Putri Resi Ratnasari dengan NPM 212121013. Yang ketiga Silpa Milatul Istiqomah dengan NPM 212121015. Dan yang keempat saya sendiri Nandang Kurnia Sandi dengan NPM 212121017. Dan yang terakhir Tia Anjeliani dengan NPM 212121035. Baik, di sini kami akan membahas tentang ketahanan nasional. Untuk moderator yaitu saya sendiri, dan untuk lebih mengefektifkan waktu kepada pemateri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Milatul Istiqomah dengan NPM 212121015. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ketahanan nasional. Yang pertama, ada pengertian ketahanan nasional. Beberapa ahli mendefinisikan bahwa ketahanan nasional itu, yang pertama, menurut Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang kedua, menurut Suryo Hadiprojo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional serta kesejahteraan nasional. Oleh sebab itu, ketahanan nasional sejalan dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam mempertahankan integritas, identitas, serta keberlangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun yang dalam tataran praktis, ketahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan. Yang pertama, kesejahteraan dan kemakmuran yang adil, baik jasmani maupun rohani bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem keamanan. Sistem keamanan yang kuat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia terhadap ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, dikembangkannya ketahanan nasional. Ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Kemudian konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya kesejahteraan dan keamanan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Wawasan Nusantara. Kesejahteraan merupakan kompetensi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perangkat nilai yang ada di masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil menyeluruh. Sedangkan keamanan merupakan kompetensi masyarakat untuk melindungi sistem nilai di dalam masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Yang kedua, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan peran warga negara dalam bela negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, bela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab,
serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian ada Asas Ketahanan Nasional. Asas Ketahanan Nasional Negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta wawasan Nusantara. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola nasional tidak dapat berjalan dengan harmonis. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi kehidupan manusia dalam bentuk kristalisasi, rasa persatuan dan kesatuan yang selaras dan serasi. Indikator ketahanan nasional mencakup mental ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan sifat, hakikat, dan karakter bangsa Indonesia untuk sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Sedangkan mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan bahwa adanya interaksi ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat, asas kekeluargaan. Dalam asas ini terkandung nilai-nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan itu harus dikelola secara serasi agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Haifa Alia dengan nomor pokok mahasiswa 2121210111. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sifat-sifat, fungsi, dan tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat tersendiri sebagai konsep dari sebuah negara untuk menjaga dan mengembangkan kompetensi, karakter, dan kepribadian bangsa agar di tengah arus globalisasi dan modernisasi tidak berdampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun sifat-sifat ketahanan yaitu mandiri. Ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak bergantung kepada orang lain, tidak mudah putus asa dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga negara yang berpijak pada identitas nasional dan kepribadian bangsa Indonesia. Sifat kemandirian tersebut akan menjadi modal awal untuk menyelenggarakan hubungan atau kerjasama dengan pihak lain tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Sifat yang kedua yaitu dinamis. Ketahanan nasional bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Pada hakikatnya, segala aspek kehidupan dari masa ke masa akan mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Oleh karena itu, ketahanan nasional perlu bersifat dinamis sejalan dengan arus perkembangan zaman. Paradigma tentang konsep ketahanan nasional yang inovatif dengan perspektif analisis yang berorientasi pada perkembangan zaman menjadi salah satu hal yang mutlak harus terpenuhi di dalam pengembangan konsep ketahanan nasional. Keberhasilan konsepsi ketahanan nasional di Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, ketahanan mental bangsa Indonesia. Dengan begitu, kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai oleh bangsa lain. Hal ini dikarenakan semakin tinggi dan kuatnya ketahanan nasional sebuah negara, maka kewibawaan negara tersebut akan meningkat di hadapan dunia. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, dan otoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai dengan berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan ketahanan nasional.
Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan nilai-nilai hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala bentuk kekuasaan atau power dari kewenangan dalam menyelenggarakan negara diatur oleh peraturan negara. Tujuan ketahanan nasional Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan konsepsi ketahanan nasional memiliki beberapa fungsi. Menurut Sukhaya, salah satunya adalah konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat intern, regional, interaksi maupun mendisiplinkan. Konsep doktriner ini sangat penting sebagai cara membangun integrasi dan menghindari pandangan yang tersekat-sekat. Selain itu, apabila terjadi penyimpangan, maka akan terjadi pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang berpotensi menjadi hambatan. Hal ini apabila dibiarkan dapat menyebabkan penyimpangan dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan. Dalam hal ini, ketahanan nasional memerlukan fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Yang ketiga, konsepsi pertahanan nasional berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial, untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Resi Ratnasari dengan NPM 2121210113. Di sini saya akan memaparkan materi yang bagian F tentang konsep astragetra nasional. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi yang khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Astragetra ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Trigatra Amaliyah. Trigatra Amaliyah ini dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek geografi. Aspek geografi ini merupakan hal yang paling penting bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi, pada aspek ini Indonesia sangat berbeda dengan negara lain karena ada aspek ancaman, hambatan, dan gangguan yang disebabkan karena jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.000 lebih. Yang kedua, aspek demografi. Aspek demografi ini bergantung pada sumber daya manusia. Akan tetapi, pada sumber daya manusia ini banyak masalah yang dihadapi. Di antaranya yaitu yang pertama, banyak penduduk yang tidak disertai dengan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatnya jumlah pengangguran dan tidak disertai dengan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, aspek sumber daya alam. Sumber daya alam ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lestarikan dan kita jaga. Ada tiga sumber daya alam yang didapatkan dari lautan, daratan, dan udara. Di antaranya yaitu 1. Kekayaan alam yang terdiri dari flora, fauna, dan tambang.
Yang kedua, sifat kekayaan alam yang terdiri dari dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang ketiga, keberadaan kekayaan alam, yaitu dimosfer, di permukaan bumi dan di dalam bumi. Yang kedua, pancagatra sosial. Ada 5 bagian, yaitu diantaranya 1. Ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai yang berasal dari manusia yang dijadikan sebagai landasan untuk mengurangi dalam kebangsaan dan kebernegaraan dalam mewujudkan cita-cita. Yang kedua, politik. Setiap negara tidak jauh dari politik. Pasti aja yang berbangsa dan bernegara tersebut memiliki politik. Indonesia pun sudah 3 kali berganti yang namanya politik. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi merupakan usaha bersama, yang artinya setiap warga berhak memiliki hak dan kesempatan untuk menjalankan roda perekonomian tersebut, karena ini merupakan usaha bersama. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya ini sudah diturunkan sejak nenek moyang kepada kita sebagai generasi selanjutnya. Akan tetapi, bisa dilihat pada zaman sekarang, sosial budaya sudah hampir hilang karena tidak dilestarikan oleh bangsa Indonesia pada zaman sekarang. Dan yang terakhir, yang kelima, pertahanan dan keamanan. Untuk pertahanan dan keamanan ini bisa dipertahankan oleh kesadaran warga negara dengan sesuai profesinya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ati Anjeliani, NPM 2121210135. Izin memaparkan materi tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang ke-1 adalah ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha atau kegiatan baik dalam luar negeri maupun dalam negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan umum. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan adalah sebuah lonjatan untuk menguji kemampuan atau menggugah kemampuan. Tantangan itu sendiri bisa bermakna positif maupun negatif. Yang ketiga itu adalah hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik di luar maupun di dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Karena itu, dalam umumnya hambatan itu bersifat melemahkan dan menghalangi secara tidak konseptual. Yang keempat, gangguan, yaitu merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara yang sifatnya melemahkan, menghalangi secara tidak terarah atau tidak beraturan. Selanjutnya adalah analisis ATHG. Yang pertama yaitu ancaman. Ancaman terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan negara dan kedaulatan negara. Contohnya seperti 1. Agresi militer yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pelanggaran wilayah negara. Yang ketiga, spionase. Yang keempat, sabotase atau perusakan yang direncanakan atau disengaja. Yang kelima adalah aksi teror
bersenjata seperti terorisme. Yang keenam adalah pemberontakan bersenjata. Yang ketujuh adalah perang saudara. Yang kedelapan adalah gerakan makar. Sedangkan yang ancaman non-militer adalah ancaman yang menurut Indra 2015, ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terdiri dari contohnya ancaman ideologi, ancaman politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya, ancaman teknologi dan informasi, dan ancaman keselamatan umum. Yang kedua dari ATHG adalah tantangan. Tantangan terdiri dari intervensi, KKN, dan ketiga adalah kriminalitas. Yang kesatu adalah intervensi yang merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam suatu negeri atau juga tindakan yang campur tangan suatu negara terhadap urusan negara lain. Yang kedua adalah KKN, yaitu KKN singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu sikap tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab yang sifatnya sangat merugikan masyarakat di sebuah negara dan mengganggu stabilitas negara. Yang ketiga adalah kriminalitas, yaitu tindakan tidak taat pada hukum yang berlaku yang dapat membawa dampak negatif terhadap kenyamanan dan keamanan masyarakat. Bila tingkat kriminalitasnya tinggi, maka itu akan berdampak pada menurunnya stabilitas keamanan dan keutuhan sebuah negara. Yang ketiga dari analisis ATHG adalah hambatan. Hambatan terdiri dari konflik, eksklusivitas diri atau kelompok, akulturasi budaya, dan terorisme. Yang kesatu adalah konflik. Konflik adalah hambatan yang langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan jiwa persatuan dalam masyarakat hilang oleh konflik itu sendiri. Yang kedua adalah eksklusivitas diri atau kelompok, yaitu sikap yang merasa dirinya atau kelompok lain lebih baik dari orang lain. Dengan kata lain, sikap seperti itu akan mengurangi rasa toleransi, kekeluargaan, kebersamaan, dan mengganggu keharmonisan sebuah negara. Yang ketiga adalah akulturasi budaya. Akulturasi adalah kombinasi dua budaya. Dengan adanya budaya orang asing masuk ke Indonesia, akulturasi itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, masyarakat Indonesia jadi tahu kebudayaan asing dan memperluas wawasan dan tidak dikucilkan oleh pergaulan global. Dan negatifnya yaitu dengan adanya budaya asing masuk ke Indonesia justru akan membahayakan stabilitas negara, karena ketika budaya asing dipertemukan dengan budaya lokal, bukan akan semakin membaik, tapi justru akan berpotensi menghilangkan budaya lokal dan berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Yang terakhir adalah terorisme. Terorisme merupakan kegiatan yang bertindak tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab. Kegiatan ini hanya bertujuan untuk merusak kenyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir dari analisis ATHG adalah gangguan. Gangguan terhadap kedaulatan negara Indonesia bisa datang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Di antaranya yaitu gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan yang secara
terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan mencuri kekayaan alam. Contohnya seperti maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari, terus ada negara yang mengadu domba antara negara sendiri dengan negara lain. Ya, ada juga perebutan kebudayaan, maksudnya budaya asing secara ilegal tanpa sepengetahuan negara sendiri. Dan yang kedua adalah gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah, yang merupakan awal bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Juga contoh lainnya diantaranya separatis, kerusuhan, atau pertikaian antar kelompok, dan pemberontakan dalam negeri. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua pemateri telah menyampaikan pembahasannya. Dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang paling solid, yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, pulau-pulau, dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh untuk mempertahankan sebuah negara. Karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Sekian yang dapat kami semua sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.